warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan kegiatan coaching klinik akademi. Saya sendiri, Saprina Yanti, akan berperan sebagai observer, dan saya Elva Mira berperan sebagai coach, dan saya Resi Yuliani Putri berperan sebagai coach. mari saksikan sama-sama. terima kasih. Bu Resi. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabarnya Bu Resi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rina. Bu Resi sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke Bu Resi, hari ini Bu Resi akan melakukan coaching ya Bu Resi ya? Iya Bu. Pada hari ini Bu Resi akan melakukan coaching. Saya akan mengamati nanti proses coaching Bu Resi dengan coaching nanti ya Bu Resi. Kemudian sebelum Bu Resi melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Resi nantinya. Bagaimana Bu Resi? Bu Resi siap? Siap Bu. Oke Bu Resi. Nanti pada saat proses coaching nanti, antara coach Bu Resi dengan teman nanti akan saya amati ya Bu Resi ya. Saya akan mengamati alur dari mulai Bu Resi akan menanyakan kepada si coach nanti Bu Resi sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu Resi ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita nantinya ya Bu Resi. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada si coach nanti Bu Resi, dan apakah jawaban-jawaban dari pertanyaan Bu Resi yang Bu Resi sampaikan nanti sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sama coach nanti Bu Resi. Dan coach akan menemukan nanti jawaban-jawaban dari solusi apa yang dia sampaikan kepada coach nanti Bu Resi, dan apa yang akan coach jelaskan sendiri, dan coach sendiri akan menemukan solusi dari apa yang telah beliau sampaikan nanti ya Bu Resi. Dari sini Bu Resi jangan lupa nanti Bu Resi juga menyesuaikan nanti ya Bu Resi dengan prinsip coaching nanti Bu Resi. Kita sudah mengenal prinsip coaching kan ada 3 ya Bu Resi ya. Yang pertama kemitraan, proses yang kreatif ya Bu Resi, dan memaksimalkan potensi dari coaching kita ya Bu Resi. Baik Bu Resi, sebelum kita memulai nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bu Resi. Bolehkah Bu Resi? Boleh Bu Rina. Oke Bu Resi. Pertanyaan yang pertama ya Bu Resi, bagaimana coach nanti, apakah yang akan Bu Resi kembangkan nanti dari coach nanti Bu Resi? Nanti akan saya kembangkan yaitu yang pertama sekali saya akan melakukan presensi, yaitu kehadiran penuh kepada coach tersebut. Yang kedua saya akan sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali dari permasalahan yang telah dilakukan oleh coach tersebut. Ya, baik Bu Resi. Dari kompetensi tersebut, kompetensi yang spesifik apa yang akan Bu Resi kembangkan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya yaitu pertanyaan yang berbobot dalam menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Baik Bu Resi. Terus Bu Resi, dari kompetensi spesifik yang ingin Bu Resi kembangkan nanti, jadi sekarang indikator dari pencapaian atau tujuan dari alur pengembangan yang diinginkan Bu Resi itu seperti apa nanti ya Bu Resi? Yang akan saya kembangkan nantinya indikator pencapaiannya di sini ya Bu Rina, yaitu itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Oke, baik Bu Resi, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Resi. Setelah ini Bu Resi akan meng-coaching ya Bu Resi ya, rekan Bu Resi nanti. Setelah Bu Resi menyelesaikan coaching nanti, kita akan kembali berbincang-bincang ya Bu Resi. Iya, Bu Rina. Oke Bu Resi, terima kasih Bu Resi. Ya, Bu Rina. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Resi. Bagaimana kabar Bu Mira hari ini? Alhamdulillah baik Bu Resi. Alhamdulillah. Bu Mira, kemarin saya dengar Bu Mira mencari saya. Ada apa ya Bu Mira? Begini Bu Resi, saya mencari Bu Resi. Saya ingin sedikit bercerita. Apa yang Bu Mira ceritakan Bu Mira? Begini Bu, beberapa minggu belakangan ini saya
mendapati murid saya banyak yang melanggar disiplin dalam waktu, Bu. Mereka datang terlambat. Dari obrolan kita ini, apa yang Bu Mira harapkan untuk murid-murid? Saya berupaya agar murid saya termotivasi dalam disiplin, khususnya dalam disiplin waktu dalam belajar. Iya Bu Mira. Dari permasalahan Bu Mira ini, apakah kegiatan yang sebelumnya yang telah Bu Mira lakukan? Bu Mira? Sebelumnya ya Bu Mira? Sebelumnya saya telah melakukan kesepakatan kelas dengan siswa saya. Mereka mengusulkan atau menyepakati mereka datang tepat waktu. Setelah Bu Mira melakukan kesepakatan kelas tersebut, apa hal yang terdampak setelah Bu Mira melakukan kesepakatan kelas tersebut, Bu Mira? Setelah dilakukannya kesepakatan kelas, di awal-awalnya mereka melaksanakannya dengan baik. Kemudian beberapa minggu belakang ini saya perhatikan mereka sudah banyak melanggar peraturan yang telah disepakati, Bu. Seperti apa ya Bu Mira yang dilanggar oleh Seperti datang terlambat, kemudian setelah bel berbunyi mereka tidak langsung masuk ke dalam kelas tapi bermain di luar terlebih dahulu. Kemudian mereka apabila tidak hadir ke sekolah, mereka tidak meminta izin atau tidak memberitahukan, Bu. Begitu. Dalam permasalahan Bu Mira ini, apakah sudah ada kiat-kiat yang akan Ibu rencanakan, Bu Mira? Rencananya saya akan melakukan segitiga restitusi. Dengan adanya segitiga restitusi ini, saya mengharapkan murid-murid saya dapat kembali menyepakati keyakinan kelas yang telah disepakati. Saya sepakat, saya sangat mendukung sekali ya Bu Mira ya, dengan segitiga restitusi yang Bu Mira lakukan ini. Nanti setelah Bu Mira lakukan segitiga restitusi ini, apakah ada dampak yang akan Bu Mira lihat dari yang telah Bu Mira lakukan ini, Bu Mira, kepada murid Bu Mira? Dampaknya mudah-mudahan mereka lebih disiplin dalam waktu, datang tepat waktu. Kemudian apabila mereka tidak berhalangan hadir ke sekolah, mereka dapat memberikan kabar. Bagus sekali ya Bu Mira ya. Dari yang telah Bu Mira lakukan ini akan mendapatkan termotivasi anak untuk disiplin waktu lagi. Jadi apa yang akan Bu Mira lakukan? Sumber dari luar, sumber yang bukan dari Bu Mira sendiri tapi dari yang lain, yang untuk membantu Bu Mira dalam melakukan kiat-kiat yang akan Ibu lakukan ini. Yang pertama mungkin pemanggilan orang tua, peringatan atau pemanggilan orang tua kepada anak yang sering melanggar aturan yang telah disepakati atau peraturan kelas yang telah disepakati. Dari Bu Mira melakukan pemanggilan orang tua tersebut, apakah ada dampak nantinya Bu Mira yang akan terlihat untuk dalam pemanggilan orang tua tersebut? Mudah-mudahan dengan pemanggilan orang tua tersebut adanya kesepakatan dengan orang tua murid untuk lebih memotivasi anaknya untuk datang ke sekolah. Selain itu, adakah kiat-kiat yang untuk bisa Bu Mira lakukan lagi untuk dapat meningkatkan disiplin waktu untuk murid-murid Bu Mira? Misalnya adakah kiat yang Bu Mira lakukan tersendiri untuk dalam kelas lagi? Baiklah Bu Resi, terima kasih. Kiat yang akan saya lakukan yang pertama yaitu memvariasikan metode pembelajaran yang akan saya berikan pada murid saya, lebih bervariasi lagi agar pembelajaran tidak monoton sehingga anak tidak jenuh dalam belajar. Mudah-mudahan dengan kiat ini siswa tersebut lebih termotivasi dan lebih menantang untuk belajar di dalam kelas. Ya, bagus sekali ya Bu Mira ya. Untuk sumbernya, dalam melakukan kiat tersebut, adakah sumber yang akan dapat membantu Bu Mira? Yaitu mungkin sumbernya rekan sejawat. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat
bagaimana upaya-upaya agar disiplin ini dapat ditegakkan dan berjalan dengan baik. Wah, bagus sekali ya Bu Mira ya. Dari yang Bu Mira lakukan ini, saya sangat mendukung sekali. Semoga apa yang Bu Mira harapkan terlaksana dengan baik, dan murid-murid Bu Mira akan lebih mendisiplin waktu, meningkatkan disiplin waktunya lagi ya Bu Mira ya. Terima kasih banyak Bu sarannya, terima kasih. Mungkin itu saja Bu. Sekian, terima kasih Bu. Sudah melakukan coaching tadi Bu Resi? Sudah Bu Rina. Sudah ya Bu Resi. Dari apa yang Bu Resi sampaikan tadi sudah saya amati juga Bu Resi. Setelah Bu Resi melakukan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Resi. Di mana tadi pada saat coaching yang Bu Resi lakukan tadi terkait dengan indikator pencapaiannya dan identifikasi dari permasalahannya bagaimana, apakah Bu Resi sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta Bu Resi? Sudah Bu Rina, di mana saya sudah melakukan mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach tersebut, dan saya juga sudah menanyakan tujuan dari permasalahannya tersebut, dan juga saya juga menanyakan reaksi nyata yang akan dikembangkan oleh coach tersebut. Dan juga saya juga sempat melakukan tanya jawab tentang pertanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach tersebut dari permasalahannya, dan saya juga mengembangkan potensi-potensi yang akan dikembangkan oleh coach tersebut mengenai permasalahan yang telah dialami. Ya. Dan sudah menemukan juga ya Bu Resi solusi dari permasalahannya tadi ya Bu Resi ya. Itu sangat luar biasa sekali ya Bu Resi. Sudah sesuai dengan alur cerita yang Bu Resi lakukan, di mana Bu Resi sudah mengamati, sudah melakukan coaching, di mana sudah menanyakan tujuan, indikator, dan tadi Bu Resi juga sudah mendengarkan percakapan dengan coach tadi, dan Bu Resi juga sudah fokus dengan percakapan tadi. Itu artinya Bu Resi sudah present ya Bu Resi ya, sudah kehadiran penuh Bu Resi sudah, dan mendengarkan jadi pendengar aktif juga sudah ya Bu Resi ya. Coach juga mendengarkan dengan sepenuhnya ya Bu Resi atas pertanyaan-pertanyaan yang Bu Resi berikan. Itu semua sudah termasuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Resi ya. Itu sangat luar biasa sekali Bu Resi. Bu Resi sudah melakukannya dengan sangat baik ya Bu Resi. Kedepannya Bu Resi semakin sukses lagi melakukan coaching ini dan dapat memaksimalkan lagi coaching untuk berikutnya lagi Bu Resi. Untuk kedepannya juga Bu Resi dapat juga menggali potensi-potensi dari coaching Bu Resi nanti ya Bu Resi agar dapat dikembangkan kembali. Jadi Bu Resi akan mendalami juga sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari ya Bu Resi ya. Untuk coaching berikutnya Bu Resi, terima kasih banyak Bu Resi sudah melakukan coaching ini. Saya sebagai observer sudah mengamati Bu Resi juga. Apapun yang terjadi kita sama-sama untuk memperbaikinya ya Bu Resi. Terima kasih Bu Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Resi. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Resi. Bagaimana kabar Bu Mira hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini Bu. Hari ini Bu Mira akan melakukan coaching ya? Ya Bu. Pada saat coaching nanti, Ibu Mira akan saya amati dan menjadi coach nantinya ya Bu Mira ya. Dan kemudian sebelum Bu Mira melakukan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Mira nanti. Bagaimana Bu Mira? Ya Bu. Jadi nanti saat proses coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian ya Bu Mira. Misalnya seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee nantinya,
dan apakah jawaban dari pertanyaan yang Bu Mira berikan kepada coach sudah sesuai dengan alur, dan coach nantinya dan di mana coach nantinya menemukan jawaban-jawaban dari solusi permasalahannya sendiri nantinya. Dan jangan lupa juga ya Bu Mira, nantinya Bu Mira menyesuaikan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching nantinya. Sebelum coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bu Mira. Bolehkah Bu Mira? Boleh, Bu. Baiklah Bu Mira. Yang pertama, potensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua pertanyaan yang berbobot, yang ketiga menjadi pendengar yang aktif. Baik Bu Mira, dari kompetensi tersebut, kompetensi yang spesifik yang akan Bu Mira kembangkan seperti apa nantinya Bu Mira? Pertanyaan yang berbobot, kemudian pendengar yang aktif, Bu. Iya, baik ya Bu Mira ya. Dari kompetensi spesifik yang ingin Bu Mira kembangkan, nah sekarang indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Mira sendiri inginkan seperti apa ya Bu Mira? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh coach tersebut, Bu. Iya, baik ya baik Bu Mira, terima kasih atas jawabannya ya Bu Mira ya. Setelah ini Bu Mira akan men-coaching rekan nantinya. Setelah Bu Mira selesai coaching nanti, kita akan kembali berbincang-bincang kembali ya Bu Mira. Terima kasih Bu Mira. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam, Bu Rina. Terima kasih Bu hari ini. Oh, tidak terlalu sibuk. Ada apa ya, Bu Rina? Kenapa wajahnya seperti ada yang berbeda dari biasanya? Iya Bu Mira, ini terkait pembelajaran saya di kelas Bu Mira. Kalau boleh Ibu tahu seperti apa ya masalahnya? Ini loh Bu, ini permasalahan di kelas saya selama saya mengajar 3 pekan terakhir ini ya Bu ya. 80% dari siswa saya ini Bu tidak ada kemauannya untuk belajar, tidak ada keantusiasannya untuk belajar Bu. Jadi nilainya itu di bawah KKM dari 80% ini Bu. Jadi yang di atas KKM itu cuma 20% ya Bu. Bagaimana saya bisa memaksimalkannya, itu yang saya itu tak paham juga. Tapi bagaimana ya Bu ya, masih siswa saya ini tidak paham juga dengan apa, padahal saya sudah memberikan teguran, sudah memberikan nasihat juga Ibu. Bagaimana itu? Kira-kira seperti apa yang pembelajaran yang membuat nilai anak Ibu itu rendah di dalam kelas ya, Bu? Anak saya ini ya Bu ya, malas belajar dengan saya mungkin ya Bu ya. Dengan apa yang sudah saya ajarkan, mereka tuh malah malasan, tidak mau mengerjakan tugasnya Ibu, sehingga berdampak pada nilainya gitu Bu. Kira-kira anak tidak tertarik dengan pembelajaran yang Ibu berikan di kelas? Jadi kalau saya lihat ya Bu ya, siswa saya ini kurang antusias gitu, kurang antusias sekali mengikuti pembelajaran dengan saya. Jadi motivasi apa yang kurang dari Bu Rina ya? Biasanya ya Bu ya, saya tuh belajar itu hanya menggunakan modul mungkin ya Bu, menggunakan modul dan cetak papan tulis itu mungkin yang selama ini saya lakukan mungkin ya Bu. Bu Rina sudah menggunakan media lain tidak seperti yang lainnya ya begitu? Kalau media atau metode lain sudah sih Bu, palingan metode diskusi yang pernah dilakukan gitu. Ya. Jadi saya simpulkan anak-anak di kelas Bu Rina nilainya rendah dan banyak di bawah KKM. Itu karena saat pembelajaran anak tersebut kurang antusias. Kemana yang kurang sehingga nilainya rendah? Iya Bu.
Mungkin karena mereka kurang fokus ya Bu ya dengan apa yang saya sampaikan mungkin ya Bu. Mungkin karena faktor itu juga mungkin ya Bu ya. Baiklah Bu Rina. Menurut Bu Rina, ada cara lain tidak agar anak tersebut lebih tertariknya dan lebih tertantang? Mungkin saya memakai proyektor mungkin ya Bu ya, karena saya belum pernah menggunakan media yang ada di sekolah, belum saya manfaatkan. Mungkin saya bisa mungkin ya Bu ya menggunakan media proyektor sehingga anak saya itu antusias untuk belajar ya Bu. Kira-kira Bu Rina berpikir apa yang cocok agar anak tersebut tidak seperti itu terus-menerus? Kalau saya berpikirnya Bu, mungkin saya akan menggunakan media proyektor yang ada di sekolah, dan saya akan memanfaatkannya untuk pembelajaran di waktu saat ini mungkin Bu. Adakah hal lain yang Bu Rina bisa lakukan? Saya menggunakan media aplikasi Workwall mungkin ya Bu ya, karena sekarang media Workwall ini sangat disenangi sama anak-anak. Bisa saya menerapkannya di kelas dengan membantu proyektor yang ada di sekolah Bu. Wah, luar biasa ya Bu Rina. Kira-kira dengan memakai aplikasi itu bisa mengubah cara pembelajaran Bu Rina di dalam kelas. Iya Bu. Kalau itu saya kira bagus sekali ya Bu. Apa yang bisa Bu Rina lakukan? Bisa tidak Bu Rina ceritakan kembali apa yang akan Bu Rina lakukan agar pembelajaran di kelas Bu Rina bisa menyenangkan bagi siswa atau murid dan tidak monoton Bu Rina? Saya akan menggunakan media dan aplikasi untuk membuat media agar pembelajaran itu menyenangkan bagi murid saya di kelas, dan agar saya tidak monoton juga untuk menyampaikan pembelajaran di kelas, dan apa yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran di kelas nanti membuat anak saya senang dan dapat menerima pembelajaran sehingga anak itu termotivasi untuk belajar dengan saya kembali. Oh, jadi Bu Rina sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Rina sendiri ya. Kalau begitu, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Rina lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan menyediakan media ataupun sumber-sumber belajar yang akan saya gunakan untuk pembelajaran berikutnya, dan saya akan menggunakannya terus sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat saya mengajar nanti, supaya saya bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan pada saat anak saya mengikuti pembelajaran. Mungkin itu kira-kira. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Rina untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, karena saya memakai media yang ada di sekolah, yang pastinya kepala sekolah atas izin kepala sekolah untuk saya boleh memakai media ini. Yang kedua itu bantuan dari teman. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Rina untuk melakukan komitmen tersebut? Yang akan membantu saya nanti untuk kegiatan pembelajaran saya ini agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang pertamanya itu dari kepala sekolah, bahwa kalau saya menggunakan media atas izin kepala sekolah juga, dan kepada teman PU karena beliaulah yang bersangkutan bertanggung jawab untuk melepas atau memberikan media itu kepada saya nantinya, dan seterusnya kepada teman sejawat juga agar beliau juga bisa melihat sampai di mana saya menyampaikan pembelajaran saya ini. Oh begitu. Bagaimana perasaan Bu Rina saat ini? Perasaan saya sangat ini sudah plong ya Bu ya, karena apa yang unek-unek yang saya rasakan sudah saya sampaikan kepada Bu Mira, dan saya juga sudah menemukan solusi dari apa permasalahan yang saya alami. Itu berkat Bu Mira juga dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada saya.
Alhamdulillah Bu Rina sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang Bu Rina alami. Semoga kedepannya lebih semangat lagi dan sukses selalu dalam mengajar dalam pembelajaran di kelas Bu Rina. Ya, terima kasih Ibu. Amin ya Bu ya. Semoga dengan meluangkan waktu Ibu sini, semua yang saya rasakan sudah bisa saya sampaikan ke Ibu Mira, dan Ibu Mira sudah juga memberi support kepada saya, dan terima kasih banyak Bu Mira, karena tadi Bu Mira sedang beraktivitas, saya mengganggu Bu Mira. Sekarang saya mohon pamit Bu Mira, terima kasih. Bu Mira boleh melanjutkan aktivitasnya kembali. Iya, Bu Ya. Rina. Terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali Bu Mira. Selamat berjumpa kembali Bu Resi. Mari Bu Mira kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi ya Bu Mira ya. Iya Bu. Kita sekarang akan memasuki pasca observasi. Setelah Bu Mira melakukan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya lontarkan sama Bu Mira. Tadi pada saat coaching yang Bu Mira lakukan terkait dengan indikator yang akan dicapai, bagaimana ya Bu Mira? Indikator yang dicapai sudah tercapai dengan baik. Saya sudah menanyakan tujuan dan identifikasi masalah. Yang kedua, saya sudah menanyakan rencana aksi. Yang ketiga, menanyakan tanggung jawab terhadap coach terhadap permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, saya sudah berhasil menggali potensi dari coach terhadap permasalahannya tersebut. Dia sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Luar biasa sekali ya Bu Mira, sudah sesuai alur theta ya Bu. Tadi saya sudah mengamati juga, sudah melakukan di mana Bu Mira sudah melakukan coaching, di mana sudah menanya tujuan, indikator, dan tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Bu Mira dengan coach, di mana Bu Mira sudah fokus dengan percakapan ya, tadi yang artinya di sini berarti Bu Mira sudah presensi, yaitu kehadiran penuh terhadap coach tersebut, dan mendengarkan arti coach menjawab pertanyaan Bu Mira. Itu semua sudah ya Bu Mira lakukan dengan menampilkan pertanyaan berbobot kepada coach tersebut, dan luar biasa sekali ya Bu Mira sudah melakukan hal tersebut. Kedepannya saya berharap sekali Bu Mira semakin sukses ya Bu Mira ya, melakukan coaching dan dapat memaksimalkan lagi coaching berikutnya. Untuk kedepannya lagi Bu Mira dapat meningkatkan kompetensi yang akan Bu Mira kembangkan nantinya. Jadi Bu Mira lebih mendalami lagi alur kita untuk coaching berikutnya ya Bu ya. Ya Bu. Selesai sudah ya Bu Mira ya. Saya sebagai observer dalam mengamati Bu Mira dalam melakukan coaching tersebut. Tetap semangat ya Bu Mira ya. Dan untuk lebih sukses ke depannya ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Bu Mira. Salam Bu Mira. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mira. Baiklah Bu Rina, pada hari ini Bu Rina akan melakukan coaching. Pada saat coaching berlangsung, Bu Rina akan saya amati sebagai coach. Ya Bu. Kemudian sebelum Bu Rina melakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Rina. Bagaimana Bu Rina? Baik Bu. Silakan Ibu bertanya. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan amati dan saya akan nilai apakah sudah sesuai dengan alur theta, dan kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Ya, baik Bu. Dan apakah jawaban dari pertanyaan yang Bu Rina berikan tersebut sudah sesuai dengan apa yang disampaikan coachee. Dan coachee menemukan jawaban dari solusi yang harusnya didapat coachee jelaskan sendiri. Dan jangan lupa nanti Bu Rina menyesuaikan dengan prinsip coachee ya, seperti kemitraan,
proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching. Sebelum coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Rina. Bolehkah Bu Rina? Ya, boleh Bu. Potensi coaching apa yang akan Bu Rina kembangkan? Potensi yang akan saya kembangkan dan saya harapkan nanti ya Ibu ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach saya nanti, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya nanti. Dari kompetensi tersebut, kompetensi yang spesifik yang mana yang akan Bu Rina kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif nantinya. Bu Rina, kompetensi spesifik yang ingin Bu Rina kembangkan. Nah, sekarang indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Rina sendiri inginkan seperti apa? Indikator ketercapaian yang saya inginkan dan tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach saya sendiri gitu. Rina, terima kasih atas jawabannya. Setelah ini Bu Rina akan melakukan coaching dengan rekannya. Nanti setelah itu Bu Rina akan saya temui kembali untuk berbincang-bincang. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Resi. Ada apa ya Bu Resi? Kita duduk dulu ya Bu Resi ya. Iya Bu Rina. Oh iya Bu Resi, kemarin ada teman yang menyampaikan kalau Bu Resi ingin bertemu dengan saya. Ada apa ya Bu Resi? Iya Bu Rina, saya mau beri cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Rina. Oh baik Bu Resi, apa yang mau Bu Resi ceritakan Bu Resi? Begini loh Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang aktif dalam pembelajaran, dalam menerima pembelajaran saya, dan juga dengan jumlah murid hanya 50% yang mengumpulkan tugas. Oh gitu ya Bu ya. Iya Bu. Dari percakapan kita nanti, ya Ibu Resi harapan dari saya itu apa ya Bu Resi? Saya mengharapkan penyelesaian dari permasalahan yang saya hadapi Bu Rina. Oh baik Bu Resi. Menurut Bu Resi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Resi kurang termotivasi atau kurang antusias dalam pembelajaran Bu Resi? Iya Bu Rina, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid saya kurang aktif dalam belajar, yaitu yang pertama pembelajaran yang saya berikan sepertinya membosankan dan terlalu monoton ya Bu Rina ya. Dan juga yang kedua saya suka bercerita di depan kelas gitu Bu Rina. Oh begitu ya Bu Resi. Iya, Bu Rina. Ya. Kira-kira apa saja yang dapat Ibu Resi lakukan agar murid Ibu Resi bisa antusias dan aktif dalam belajarnya? Menurut saya murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asyik dan menyenangkan dan menarik juga Bu Rina. Bu Resi sampaikan tadi pastinya akan membuat murid-murid Bu Resi antusias dalam pembelajarannya Bu Resi. Iya. Jadi sekarang apa rencana Bu Resi lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama saya akan melakukan yaitu merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya Bu ya. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu semua tugas disesuaikan dengan minat dan bakat siswa, yang pastinya itu sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, sehingga nantinya murid itu terkesan tidak dipaksa dan mereka merasa merdeka dalam belajar. Bagus sekali ya Bu Resi, mudah-mudahan apa yang Bu Resi upayakan berhasil ya Bu ya. Jadi setelah Ibu melakukan, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya, mungkin dengan sesuai dengan model-model pembelajaran yang juga sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, sehingga nantinya murid-murid ya saya senang dan juga merasakan merdeka dalam belajar. Oh bagus sekali Bu Resi. Ya Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Resi, sesuai dengan harapan Bu Resi ya Bu Resi ya. Ya Bu.
Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktu sharingnya dengan saya Bu. Dengan adanya Ibu sharing seperti ini dengan saya merasa terbantu sekali ya Bu ya. Permasalahan saya terbukalah cakrawala saya untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih mengasihkan untuk tentunya untuk murid-murid saya Bu. Terima kasih banyak Bu Rina. Sama-sama Bu Desi. Selamat berjumpa kembali Bu Rina. Ya, selamat berjumpa kembali Bu Mira. Bagaimana perasaan Bu Rina setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya sangat senang sekali Bu Mira. Setelah Bu Rina melakukan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rina. Iya Bu Mira. Tadi pada saat coaching yang Bu Rina lakukan terkait dengan indikator yang ingin dicapai, Bu Rina, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Ya, terima kasih Bu Mira. Saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta Bu Mira. Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan dan identifikasi permasalahan. Yang kedua, saya juga menanyakan rencana aksi. Yang ketiga itu saya juga menanyakan tanggung jawab terhadap koci, terhadap permasalahan yang dialaminya, dan saya juga berhasil menggali potensi dari koci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Luar biasa sekali ya Bu Rina, sudah sesuai dengan alur kita ya Bu. Tadi saya sudah mengamati, sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan indikator. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bu Rina dengan coachnya. Bu Rina sudah fokus dengan percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Rina sudah presensi atau kehadiran penuh dan mendengar aktif coachnya, menjawab pertanyaan Bu Rina. Itu sudah semuanya sudah pertanyaan yang berbobot Bu Rina. Ini sungguh luar biasa sekali Bu Rina lakukan tadi ya. Ya, terima kasih Bu Mira. Kedepannya Bu Rina semakin sukses melakukan coaching dan dapat melaksanakannya lagi di coaching semaksimal mungkin di coaching-coaching berikutnya. Untuk kedepannya lagi Bu Rina dapat meningkatkan kompetensi yang dapat dikembangkan. Jadi Bu Rina dapat mendalaminya lagi sesuai dengan alur tirta, begitu Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Mira. Jadi selesai sudah saya sebagai observer dalam mengamati Bu Rina melakukan coaching pada hari ini. Tetap semangat Bu Rina, selamat dan sukses terus Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Mira.